Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang mencari ketenangan, pernahkah engkau merasa bahwa ada satu momen dalam hidup di mana dunia tiba-tiba menjadi sunyi, meski di sekelilingmu tetap bising? Itulah saat di mana jiwa memanggil kita pulang, kembali ke tempat kita diciptakan untuk menghadap, kembali pada Tuhan yang tak pernah jauh, meski kita yang sering menjauh. Hari ini, mari kita menyelami makna terdalam dari Takbiratul Ihram, satu gerakan yang tampak sederhana, namun membawa ruh kita berpindah dari dunia menuju langit cintanya. Video ini bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk dirasakan, perlahan, seutuhnya, dan tanpa terburu-buru. Jika saat-saat dalam video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Bagikan juga kepada saudaramu yang sedang mencari arah pulang. Dan mari kita hidupkan ruang ini sebagai taman zikir, tempat jiwa-jiwa yang lelah kembali menemukan makna. Lewat kalimat pertama dalam salat, Allahu Akbar. Bab 1, gerak pertama, mengangkat dunia, menjatuhkannya di belakang jiwa. Ada sesuatu yang sangat dalam gerakan pertama itu, saat kedua tangan terangkat ke samping wajah. Sebuah isyarat yang selama ini mungkin kita lakukan otomatis, tetapi sesungguhnya ia adalah bahasa jiwa yang berbicara tanpa kata. Ia bukan sekadar gerakan membuka salat, tetapi sebuah keputusan yang tak terucap, bahwa apapun yang melekat di hati, segala keinginan, segala kekhawatiran, seluruh cerita dunia yang tadi kita genggam erat, kini perlahan kita letakkan. Kita tak membuangnya, hanya menaruhnya di belakang, karena kita tahu, di hadapannya, tak ada satupun dari itu yang perlu dibawa masuk. Takbir bukan sekadar awal, melainkan pemisah antara dunia yang fana dan cahaya keabadian yang baru saja mulai menyapa. Dalam satu ucapan, Allahu Akbar, tubuh kita menjadi saksi atas keputusan ruhani, bahwa kita mengakui kebesarannya, bukan hanya sebagai kalimat hafalan, tapi sebagai kesadaran utuh. Setiap kata yang meluncur dari bibir, bila disertai rasa, adalah seperti kunci yang membuka pintu langit. Namun bila hanya sekadar diucapkan tanpa kehadiran hati, maka ia menjadi gema kosong di ruang hampa jiwa. Di saat inilah kita diminta hadir, benar-benar hadir, bukan hanya secara fisik, tapi hadir sebagai hamba yang datang membawa pengakuan, bahwa segala yang besar di dunia ini telah menjadi kecil, karena yang maha besar telah kita hadapkan wajah. Betapa sering kita berdiri di atas sajadah, tetapi pikiran kita masih berjalan di pasar, di kantor, di ruang-ruang persoalan yang belum selesai. Takbiratul Ihram datang sebagai hentakan lembut yang berkata, cukup. Cukup berpikir, cukup merancang, cukup menggenggam. Kini waktunya engkau berdiri bukan sebagai pemilik rencana, tapi sebagai hamba yang merelakan setiap langkah hidupnya dibimbing oleh kehendaknya. Di titik ini kita diajak bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk menundukkan dunia, agar tak terus menindih hati kita saat menghadap Dia. Inilah momen saat dunia kita letakkan, bukan di tempat hina, tapi di tempat yang tak mengganggu. Ketika kedua tangan kita turun dan dada ini mengikat niat dalam diam, ada jeda batin yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa. Seolah ruh menyadari bahwa inilah panggilan pulang. Kita tak sedang berpindah tempat secara fisik, tapi batin ini berpindah ruang. Dari riuh menjadi sunyi, dari gaduh menjadi tunduk. Itulah mengapa para arif menyebut takbir ini sebagai jembatan. Jembatan antara dunia dan Tuhan, antara aku yang sibuk dan aku yang ingat. Dan saat kita berdiri dengan penuh diam, kita bukan lagi sekadar makhluk yang melaksanakan kewajiban, tapi jiwa yang menjemput cinta. Sungguh seandainya kita benar-benar memahami apa arti gerak pertama ini, mungkin kita akan menangis setiap kali mengangkat tangan. Sebab takbir ini bukan hanya memulai ibadah, ia memulai kehidupan baru setiap kali ia diucapkan. Ia adalah awal dari keterlepasan, dan setiap keterlepasan membawa kebebasan. Bebas dari beban yang kita tumpuk sendiri, bebas dari keakuan yang menuntut terus-menerus. Disinilah, untuk pertama kalinya dalam sehari, kita benar-benar berdiri dengan ringan. Bukan karena tak punya masalah, tapi karena tahu kepada siapa masalah itu diserahkan. Dan itu adalah kemenangan yang paling sunyi, namun paling dalam.
Bab 2. Allahu Akbar, kata yang membubarkan kepemilikan. Allahu Akbar, dua kata yang sering kita ucapkan, namun jarang kita hayati sebagai getaran yang mengguncang pusat keakuan kita. Saat lafaz itu terbit dari lidah, semestinya ada sesuatu di dalam diri yang runtuh. Runtuh bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa selama ini kita terlalu sering merasa memiliki apa yang sejatinya bukan milik kita. Rumah, nama, jabatan, bahkan waktu pun sering kita klaim seolah-olah itu semua milik mutlak kita. Tapi begitu Allahu Akbar terucap, segala klaim itu harus dilepaskan. Karena yang akbar hanyalah Dia, maka tak ada ruang bagi aku yang ingin lebih besar darinya, bahkan dalam hati yang paling sunyi sekalipun. Kalimat itu bukan sekadar pembuka salat, ia adalah penghapus garis batas palsu antara Tuhan dan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menilai segalanya dengan ukuran. Ini besar, ini kecil, ini penting, ini remeh. Namun ketika kita berkata Allahu Akbar, seluruh ukuran itu runtuh. Karena bagaimana mungkin sesuatu masih layak disebut besar bila dibandingkan dengan yang maha besar? Di titik ini, kita sedang membubarkan seluruh takaran dunia dan membiarkan hanya satu standar yang berdiri, keagungannya. Maka siapa yang benar-benar meresapi takbir, dia akan luluh. Dia akan tahu bahwa dirinya hanyalah debu yang ditiup angin, namun tetap disapa oleh Sang Pemilik semesta. Yang indah adalah Allah tidak meminta kita datang dengan segala kebesaran. Dia hanya meminta kita datang dengan kejujuran. Jujur bahwa kita kecil, jujur bahwa kita lelah, jujur bahwa kita tak tahu harus bagaimana, dan itulah mengapa kita berserah. Allahu Akbar bukan kalimat yang menuntut kekuatan, tapi justru kalimat yang memberi izin untuk lemah. Untuk meletakkan semua beban itu dan mengaku bahwa hanya Dia yang mampu mengangkat semuanya. Bagi jiwa yang letih, takbir adalah pelukan. Bagi hati yang keras, takbir adalah belati lembut yang mengikis batu-batu sombong yang menempel di dalam. Namun tak sedikit dari kita yang melafazkannya tanpa getar, karena terlalu sering menganggap takbir sebagai rutinitas. Maka disinilah latihan kita. Bagaimana setiap kali lidah mengucapkan Allahu Akbar, hati pun ikut sujud. Bagaimana setiap kali ia diulang, rasa kebergantungan kepadanya semakin dalam. Inilah zikir dalam gerak, bukan hanya dalam kata. Inilah salat yang hidup, bukan yang mati di bibir. Karena bila takbirmu menggetarkan jiwamu, maka seluruh salat akan mengikuti getaran itu. Bila tidak, maka yang terjadi hanyalah tubuh yang bergerak, sementara hati tetap tinggal di luar pagar hadiratnya. Dan jika suatu hari, dalam satu takbir, engkau merasa dunia seakan menjauh, seakan sesuatu dalam dirimu perlahan dilepaskan, seakan dadamu menjadi lapang tanpa sebab, maka ketahuilah, itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah tanda bahwa hatimu baru saja dibersihkan oleh kalimat paling agung yang membuat langit menjadi langit, bumi menjadi bumi, dan hamba menjadi hamba. Kalimat yang meruntuhkan semua yang palsu dan meninggikan satu-satunya yang hakiki. Kalimat yang, jika engkau jujur padanya, akan mengantar seluruh salatmu ke tempat yang lebih tinggi dari sekadar gerak. Bab 3. Menutup pintu dunia tanpa membencinya. Salah satu keajaiban takbiratul ihram adalah kemampuannya untuk menutup pintu dunia. Namun bukan karena kita membencinya. Dunia bukan musuh. Ia adalah tempat kita diuji, dilatih, dan ditumbuhkan. Tetapi dalam salat, ada saatnya kita mengetuk pintu keheningan. Dan untuk bisa masuk ke dalamnya, kita harus meletakkan dunia di luar sebentar. Kita tidak sedang mengusir dunia. Kita hanya sedang berkata dengan lembut, "Tunggulah di luar, aku sedang menemui Tuhanku." Di sini, perpisahan bukan karena kebencian, tapi karena cinta. Karena kita ingin hadir secara utuh di hadapan Dia yang memberi kita dunia itu sendiri. Berapa banyak dari kita yang salat sambil membawa dagangannya, membawa percakapannya, membawa laporan pekerjaannya, bahkan membawa rasa kesal dan luka yang belum selesai? Maka takbiratul ihram adalah waktu untuk berkata pada semua itu, sekarang bukan waktumu. Di hadapan Allah kita belajar disiplin spiritual, bahwa tidak semua hal harus dibawa kemana-mana. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk merasa, ada waktu untuk menghadapi dunia, dan ada waktu untuk benar-benar meninggalkannya. Itulah waktu suci yang hanya bisa dibuka dengan satu kunci, takbir yang tulus.
Bukan berarti kita berpura-pura seolah tak punya masalah. Tapi kita sadar bahwa di hadapan Allah, semua masalah itu lebih ringan daripada yang kita kira. Kita tinggalkan dunia bukan karena kita anti pada dunia, tapi karena kita ingin melihatnya dengan lebih jernih setelah mata hati ini dibersihkan dalam keheningan salat. Dunia yang kita tinggalkan saat takbir akan kembali kita hadapi setelah salam. Tapi kali ini dengan jiwa yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih ikhlas. Inilah siklus penyucian yang diberikan 5 kali sehari. Melepas, menyerap cahaya, lalu kembali ke dunia sebagai manusia yang tak lagi dibebani dunia. Maka ketika kita mengangkat tangan, bayangkan dunia yang selama ini menempel di pundakmu perlahan lepas. Kekhawatiran tentang rezeki, ketakutan akan masa depan, obsesi terhadap penilaian orang lain. Semuanya perlahan turun seperti debu dari jubah ruhani kita. Kita tidak membuangnya, kita hanya menyimpannya sementara di luar sajadah. Dan di hadapan Allah, kita berdiri sebagai jiwa yang bersih, yang sadar bahwa dunia tak harus selalu digenggam erat. Ada kalanya, melepaskan justru memberi kita kekuatan yang tak disangka. Dan sungguh, saat kita mampu menutup pintu dunia, walau hanya 5 menit saja, kita akan menemukan bahwa dunia yang kita tinggalkan itu tak pernah benar-benar pergi. Ia menunggu kita kembali, tapi dengan wajah yang berbeda. Dunia akan tampak lebih damai saat dilihat dari hati yang telah disirami cahaya. Maka jangan takut melepaskan dunia saat takbir, karena dunia yang ditinggalkan dengan ikhlas akan kembali dengan lebih teratur. Dan hanya mereka yang pernah benar-benar meninggalkannya, yang akan mampu menata dunia tanpa diperbudaknya. Bab 4, tubuh yang diam, hati yang menyala. Saat takbir telah terangkat dan tubuh berdiri tegak dalam posisi qiyam, maka lahirlah kesunyian yang paling suci. Diam yang bukan sekadar tanpa suara, melainkan diam yang menjadi pintu keheningan ruhani. Tubuh yang tak bergerak bukan tanda bahwa kita berhenti. Justru itulah saat hati mulai berjalan. Kita sering mengira bahwa keheningan adalah akhir dari sesuatu. Padahal dalam salat, keheningan adalah awal dari perjalanan jiwa. Ketika tubuh lurus, tangan bersedekap, mata menunduk, kita sedang memahat ruang batin, ruang yang hanya diisi oleh hadirat Allah dan tidak ada tempat bagi yang lain. Di dunia ini, tubuh kita sibuk tanpa henti, berjalan, bekerja, bersuara, bereaksi. Tapi dalam salat, tubuh diajak beristirahat dari tuntutan dunia, agar hati bisa bekerja menyentuh langit. Ketika kita diam di hadapannya, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru pada saat itulah pekerjaan paling besar sedang berlangsung. Jiwa sedang disusun ulang, kesadaran sedang ditata ulang, dan hubungan kita dengan Allah sedang diperbaiki. Seolah-olah semua luka, dosa, dan kegelisahan hidup sedang diseka dengan lembut oleh tangan rahmat yang tak terlihat. Tak semua orang mampu menenangkan tubuhnya. Karena diam itu tidak mudah, terlebih bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kecepatan dan distraksi. Tapi salat mengajarkan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia adalah buah dari pengakuan dalam. Ketika kita sadar bahwa kita tak mengendalikan segalanya, bahwa Allah lah pengatur setiap denyut kehidupan, maka tubuh pun akan ikut tunduk. Ia tak lagi gelisah, tak lagi mencari-cari gerak, karena tahu bahwa ia sedang dipimpin oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Inilah saat ketika tubuh yang diam menjadi saksi kebesaran Tuhan dalam wujud paling senyap. Dalam keheningan itu, hati mulai menyala. Api cinta yang selama ini tertutup oleh debu kesibukan dunia mulai terlihat sinarnya. Hati yang biasanya dingin oleh urusan dunia, kini perlahan-lahan menghangat karena disapa oleh kedekatan. Tak perlu suara, tak perlu tangisan. Kadang, hanya diam yang dalam sudah cukup untuk membuktikan bahwa kita mencintainya. Ketika tubuh berhenti, barulah hati bicara. Dan seringkali bahasa hati yang diam itu jauh lebih fasih daripada lisan yang berdoa dengan keras. Maka jangan sepelekan posisi berdiri dalam salat. Ia bukan jeda menuju bacaan, tapi ia adalah puncak kehadiran. Dalam tegaknya tubuh itu, ada jiwa yang sedang meletakkan mahkotanya di tanah. Dalam diamnya tubuh itu, ada cinta yang sedang menyala, tak terucap tapi terasa.
Kita mungkin tak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi bila engkau merasakannya, sekalipun sekejap, engkau akan tahu, diam dalam salat bukanlah kehampaan, tapi pemenuhan. Dan itu hanya bisa dicapai bila kita cukup sabar untuk berdiri, cukup hening untuk hadir, dan cukup ikhlas untuk membiarkan tubuh diam, agar hati mulai bersujud. Bab 5. Nafas yang ditertibkan oleh namanya. Nafas adalah teman paling setia yang kita miliki. Ia menyertai setiap detik hidup kita tanpa pernah menuntut dikenang. Tapi dalam takbiratul ihram, nafas tak lagi sekadar fungsi tubuh, ia menjadi jembatan spiritual. Ketika kita mengangkat tangan dan menyebut Allahu Akbar, nafas yang keluar dari paru-paru kita membawa serta pesan dari dalam hati. Aku datang ya Allah, aku tinggalkan dunia sejenak demi menyatu denganmu. Di momen itu, kita tak hanya mengatur tubuh dan niat, tapi juga mengatur napas, agar setiap hembusnya menjadi langkah menuju keheningan suci. Sungguh banyak dari kita salat dengan dada yang sempit, bukan karena fisik, tetapi karena batin yang belum tenang. Nafas yang tergesa, yang gelisah, adalah tanda bahwa jiwa masih berlari di luar pagar kehadiran. Maka sebelum memulai bacaan, tariklah napas dalam-dalam. Rasakan bahwa udara itu bukan milikmu. Ia datang dari Allah, berjalan dalam tubuhmu, lalu kembali kepadanya. Bila kita menyadari hal ini, maka satu hembusan saja bisa menjadi zikir. Satu tarikan napas saja bisa menjadi tasbih. Dan di antara dua nafas itulah, hati belajar tunduk. Takbir adalah momen menata ulang ritme hidup. Di luar sholat, kita dikejar-kejar waktu, ditekan ambisi, dan diburu kewajiban. Tapi di dalam sholat, nafas kembali kepada kodrat aslinya. Pelan, teratur, dan penuh kesadaran. Inilah sebab para arif menyebut nafas sebagai guru pertama spiritualitas. Siapa yang bisa mengatur nafasnya akan lebih mudah mengatur hatinya. Sebab nafas adalah pantulan jiwa. Bila batin kacau, nafas pendek. Bila batin damai, nafas memanjang seperti doa yang merendah. Maka jagalah nafasmu dalam salat, karena ia adalah kendaraanmu menuju kehadiran ilahi. Kita sering lupa bahwa Rasulullah dalam salatnya bernafas dalam ritme yang penuh keagungan. Tidak terburu-buru, tidak tercegik oleh waktu. Karena beliau tahu bahwa nafas adalah puisi diam yang menulis cinta kepada Allah di udara yang tak terlihat. Maka saat kita berdiri setelah takbir, biarkan nafasmu menjadi alunan lembut yang mempersiapkan hati untuk menerima firman-Nya. Tak perlu tergesa membaca. Kadang, diam yang penuh kesadaran lebih menyentuh langit dibanding 1000 lafaz yang terburu-buru. Karena Allah melihat isi dada, bukan kecepatan lidah. Dan bila engkau mampu menata nafasmu dalam sholat, engkau juga akan mampu menata hidupmu di luar sholat. Sebab hidup ini, pada akhirnya, hanyalah rangkaian dari nafas-nafas yang diberi makna. Dan mana itu bermula dari satu titik. Saat engkau menarik napas sebelum mengucap Allahu Akbar dengan hati yang menyerah, maka biarkanlah takbir itu menjadi perintah batin untuk memperlambat dunia, memperdalam kesadaran, dan mengatur ulang cara kita bernapas. Bukan hanya di ruang salat, tetapi di seluruh denyut kehidupan. Bab 6. Niat. Biji yang menentukan arah pohon. Di balik semua gerakan, di balik lafaz dan napas, tersembunyi satu hal yang tak kasat mata, namun sangat menentukan: niat. Ia tak berbunyi, tak terlihat, bahkan tak perlu diucapkan keras-keras. Tapi justru karena itulah nilainya begitu besar, sebab ia hidup di tempat terdalam dari jiwa. Niat adalah biji, dan dari sanalah tumbuh segala amal. Bila bijinya benar, pohon yang tumbuh pun akan kuat dan lurus. Tapi bila niatnya condong karena dunia, maka salat yang kita dirikan pun akan tertarik oleh gravitasi keinginan dan sulit terbang menuju langit makna. Seringkali tubuh kita sudah berdiri, lafaz sudah diluncurkan, tapi ruhani kita masih tertinggal jauh. Itu karena niat kita belum benar-benar hadir. Niat bukan sekadar pernyataan formal dalam hati. Ia adalah kesungguhan yang diam. Ia adalah arah yang tak goyah. Ketika kita berdiri di awal salat dan berkata dalam hati, "Aku salat karena Allah," maka sesungguhnya kita sedang menandatangani perjanjian suci, bahwa seluruh tubuh, pikiran, dan ruh kita akan bergerak menujunya
tanpa menoleh kepada selainnya. Sebuah pernyataan setia yang diam, namun mengikat seluruh hidup kita. Niat yang lurus adalah cahaya di jalan gelap. Ia menuntun salat kita ketika bacaan mulai hambar, ketika pikiran mulai melayang, ketika hati mulai bosan. Niat itulah yang memanggil kita kembali, yang berkata, "Ingat, kamu datang bukan untuk dunia, kamu datang untuk Dia." Maka jagalah niat seperti engkau menjaga hati kekasih. Jangan biarkan ia ternodai oleh keinginan dilihat orang atau oleh rasa ingin selesai cepat. Karena sekali niat tergelincir, seluruh ibadah bisa kehilangan arah meskipun gerakannya tetap tampak sempurna di mata manusia. Dan sungguh, betapa banyak salat yang tampak megah di luar, tapi keropos di dalam. Bukan karena kurang hafalan, bukan karena salah gerakan, tapi karena niat yang tak murni. Ia dibangun untuk membayar kewajiban, tapi bukan sebagai perjumpaan cinta. Maka sebelum engkau takbir, tanyakan dalam hatimu, untuk siapa aku berdiri sekarang? Bila jawabannya bukan karena Allah, maka berhentilah sejenak, ambil napas, hadirkan lagi wajahnya dalam hatimu. Lalu niatkan kembali dengan jernih. Sebab bila niatmu suci, maka salatmu akan berjalan seperti air yang mengalir, tenang, dalam, dan menyentuh. Niat yang benar bukan hanya mengawali salat, tapi juga menjaganya dari awal sampai akhir. Ia seperti akar yang terus memberi kekuatan pada batang, agar tak tumbang di tengah angin pikiran. Maka latihlah niatmu setiap hari. Tajamkan, beningkan, dan pastikan ia tidak terkontaminasi oleh apapun selain kerinduan kepada Allah. Karena pada akhirnya, bukan seberapa panjang bacaanmu, bukan seberapa indah suaramu, tapi seberapa jujur niatmu lah yang menentukan apakah salatmu akan naik ke langit, atau hanya jatuh kembali ke bumi, tanpa jejak, tanpa cahaya. Bab 7. Khusyuk, hening yang bekerja. Khusyuk bukan sekadar diamnya tubuh atau lambatnya gerakan. Ia adalah hening yang hidup, hening yang bekerja di dalam dada. Dalam dunia yang bising, khusyuk adalah anugerah langka. Tapi dalam salat, ia bukan pilihan, ia adalah undangan. Sebuah ajakan dari Allah untuk hadir sepenuhnya. Tidak hanya dengan badan, tapi dengan seluruh kesadaran yang kita miliki. Ketika kita mengucap takbir dan berdiri, Allah tidak hanya memanggil tubuh kita, Ia memanggil hati yang jujur. Dan hanya hati yang datang dengan kejujuran itulah yang akan benar-benar menikmati manisnya khusyuk. Banyak orang merasa jauh dari khusyuk bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka tidak tahu cara memanggilnya. Padahal khusyuk bukan dicari di tengah bacaan, melainkan disiapkan sejak awal. Ia hadir bila niat telah jernih, bila nafas telah tenang, dan bila takbir telah dilakukan dengan kesadaran penuh. Khusyuk tak suka keramaian pikiran. Ia tidak akan singgah pada hati yang masih penuh perdebatan dengan dunia. Ia lembut, ia malu-malu, dan ia hanya bersandar di tempat yang lapang. Maka bersihkan ruang batinmu dari lintasan dunia, agar khusyuk tak sekadar mampir, tapi tinggal dan berakar. Khusyuk adalah bentuk tertinggi dari mendengar. Dalam keheningan itu, kita bukan hanya membaca ayat, tapi sedang menyimak bisikan Tuhan yang sangat halus. Setiap lafaz yang terucap bukan hanya keluar dari mulut, tapi kembali ke dalam hati sebagai pelajaran. Ayat-ayat yang kita ulang setiap hari bukanlah rutinitas, tapi jembatan untuk mengingat kembali siapa kita, dari mana kita datang, dan kemana kita akan kembali. Khusyuk menjadikan setiap gerakan sebagai pengingat, setiap diam sebagai tafakur, dan setiap lafaz sebagai pengakuan cinta. Namun kita harus jujur, mempertahankan khusyuk itu sulit. Ia datang sebentar, lalu hilang saat pikiran mengganggu. Tapi jangan putus asa. Khusyuk bukan tentang sempurna dari awal sampai akhir, melainkan tentang terus-menerus memanggil hati kembali ke tempatnya. Setiap kali ia melayang, kita panggil lagi. Setiap kali ia lalai, kita bisikkan lagi dalam hati, hadirlah, ini saatmu menghadap Dia. Maka khusyuk adalah kerja batin yang tak pernah selesai, tapi selalu mulia. Bahkan bila hanya beberapa detik dalam satu rakaat saja, kita benar-benar hadir, itu lebih berharga daripada 1000 rakaat yang kosong. Dan jika suatu hari engkau menangis dalam salat, tanpa tahu sebabnya, itu mungkin bukan karena sedih, melainkan karena hatimu akhirnya benar-benar hadir. Kau tak sedang meminta apa-apa, tapi air matamu tahu bahwa kehadiran itu sendiri sudah cukup.
Disitulah khusyuk menunjukkan keajaibannya. Ia tidak menjanjikan dunia, tidak menjanjikan jawaban, tapi ia memberi ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Khusyuk bukan hasil usaha semata, tapi hadiah dari Allah bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Maka teruslah belajar hadir, teruslah latih jiwamu untuk diam, sebab khusyuk tak dicapai dengan kecerdasan, tapi dengan ketulusan yang terus diperjuangkan. Bab 8, membelah ego di garis awal. Di saat takbir pertama diangkat dan tubuh mulai tenang, ada satu musuh yang masih menyelinap tanpa suara, ego. Ia tak muncul dalam bentuk kasar, tapi hadir dalam bisikan halus, perasaan ingin cepat selesai, rasa puas karena bisa berdiri salat, bahkan rasa bangga karena merasa lebih baik dari yang tak salat. Ego menyamar, masuk lewat celah yang tak disangka, bahkan dalam ibadah yang paling suci. Maka takbiratul ihram adalah tebasan pertama terhadap ego. Sebuah pengakuan bahwa aku bukan pusat, bukan raja, bukan pemilik arah. Aku hanyalah hamba yang sedang datang, membawa kehampaan untuk diisi cahaya. Takbir bila dihayati dengan benar adalah deklarasi kekalahan yang mulia. Kita kalah dari cinta, kita kalah dari rindu, kita kalah dari keinginan untuk menyerah. Dan dalam kekalahan itulah jiwa dibebaskan. Kita tak lagi harus pura-pura kuat, tak lagi harus tampak sempurna. Kita berdiri di hadapan Allah apa adanya, dengan seluruh luka, keinginan, dan kekacauan yang belum selesai. Tapi ego tak suka itu. Ia ingin tampak suci, ingin tampak terkendali, ingin menampilkan wajah ibadah yang memukau. Maka tugas kita di awal salat adalah membelah ego itu. Dengan kejujuran yang menyakitkan tapi menyelamatkan. Lihatlah para nabi dan orang-orang syaleh. Bukan karena mereka tak punya ego, tapi karena mereka mengakui keterbatasan diri di hadapan yang maha sempurna. Mereka tidak sibuk mempertahankan citra diri di depan Allah karena mereka tahu tak ada yang bisa disembunyikan darinya. Maka kita pun diajak melepas semua topeng saat takbir. Kita bukan siapa-siapa di hadapannya. Bahkan ketika berdiri tegak di sajadah, kita sesungguhnya sedang merunduk dalam batin. Menyerah sepenuhnya agar tak ada lagi yang menghalangi cahayanya masuk ke dalam hati. Seringkali yang membuat salat terasa berat bukanlah panjangnya bacaan atau lamanya gerakan, tetapi karena ego belum menyerah. Kita masih ingin mengatur, ingin khusyuk, ingin menangis, ingin merasa nikmat. Bahkan dalam ibadah pun, ego tetap ingin mengendalikan. Maka takbir menjadi kunci pembebasan. Ia berkata, biarkan semuanya mengalir. Kamu tak harus merasa apa-apa, kamu hanya perlu hadir. Dan bila engkau benar-benar mengangkat tangan dengan rasa itu, maka sesuatu di dalammu akan patah, dan retakan itu adalah awal dari penyembuhan batin. Dan saat engkau sadar bahwa salat bukan tentang bagaimana engkau terlihat, tapi tentang bagaimana engkau terserap, maka ego akan kehilangan pijakannya. Ia akan mengecil dan hati akan membesar. Dan ketika hati membesar bukan untuk sombong, tapi untuk memberi ruang bagi Allah, maka salatmu akan terasa ringan. Kau tak perlu lagi membuktikan apapun, tak perlu mengejar apapun. Kau hanya berdiri sebagai hamba yang cukup dengan kehadirannya saja. Itulah titik mula dari salat yang jujur. Salat yang bukan untuk pamer kepada dunia, bukan juga untuk memuaskan diri, tapi untuk meleleh perlahan dalam lautan cinta yang tak bertepi. Bab 9. Meluruskan arah, kiblat luar, kiblat dalam. Sebelum salat dimulai, kita sibuk mencari arah kiblat, meluruskan tubuh agar menghadap Ka'bah, rumah suci yang menjadi simbol penyatuan umat. Tapi sesungguhnya arah yang lebih penting untuk diluruskan adalah kiblat dalam. Kemana hati kita sedang menghadap? Karena tak sedikit yang tubuhnya menghadap Mekah, tapi hatinya masih memutar ke urusan dunia, ke wajah manusia, ke rasa ingin dipuji, bahkan ke kesombongan tersembunyi yang tak ia sadari. Maka takbiratul ihram bukan hanya penanda awal gerakan, tapi juga titik kompas ruhani, agar seluruh kesadaran kembali menghadap ke satu-satunya arah yang sah, Allah. Tubuh yang menghadap Ka'bah adalah syarat, tapi hati yang menghadap Allah adalah hakikat. Dalam gerakan sholat, tubuh dan ruh harus selaras, agar arah yang kita tuju bukan hanya tempat, tetapi makna. Ketika kita berdiri, tangan terangkat, mata tunduk, dan niat terucap dalam batin.
Itulah saat kita menata peta dalam jiwa. Kita sedang berkata kepada diri sendiri, berhenti berjalan ke segala penjuru, kini saatnya kembali ke pusat. Dan pusat itu bukan sekadar arah barat atau timur. Ia adalah titik keikhlasan, tempat di mana hanya ada satu wajah yang kita cari dalam kegelapan dunia ini. Meluruskan arah hati bukan hal yang instan. Ia butuh latihan, pengawasan, dan kerendahan diri, karena arah hati bisa tergelincir di tengah bacaan, bisa melenceng saat kita sedang berdiri. Namun selama kita sadar dan terus mengembalikannya, setiap kali ia berpaling, itulah bentuk kejujuran yang Allah cintai. Jangan takut bila hatimu belum sepenuhnya lurus. Yang penting, engkau terus menengok kembali, memperbaiki niatmu dalam setiap hembusan nafas. Sebab Allah tidak menuntut hati yang selalu sempurna, Ia mencintai hati yang terus kembali. Ada orang yang seluruh hidupnya tampak menghadap Allah, tapi sesungguhnya sedang mengejar dirinya sendiri. Dan ada pula yang tampak biasa-biasa saja, namun ketika berdiri sholat, ia menyerahkan seluruh hidupnya tanpa sisa. Maka jangan tertipu oleh postur luar. Yang Allah lihat adalah arah dalam. Dan arah dalam itu hanya bisa diperiksa olehmu sendiri. Dalam hening, dalam jujur, dalam saat-saat kau merasa kosong, lalu berusaha kembali kenyang. Itulah gerakan sejati dari takbir. Bukan hanya tangan yang terangkat, tapi hati yang ditarik kembali ke pusat penghambaan. Dan bila engkau berhasil meluruskan arah dalam, meski hanya sebentar dalam satu rakaat, maka seluruh sholatmu akan berubah. Ia tidak lagi jadi rutinitas, tapi akan terasa seperti pulang. Setiap gerakan terasa lembut, setiap lafaz terasa baru, dan setiap diam terasa penuh. Karena kiblat sejati bukan hanya di Mekah, tapi di relung hati yang sunyi, tempat kau dan Tuhan bertemu tanpa batas. Dan saat hati benar-benar menghadap, tak ada lagi yang lebih penting di dunia ini, selain terus berada dalam hadiratnya, walau hanya sekejap, walau hanya seukuran satu napas yang lurus. Bab 10. Saat dunia ditinggal, Tuhan yang menyambut. Ada momen sakral yang tak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh jiwa yang hadir. Saat dunia ditinggalkan dan Tuhan menyambut. Itulah yang terjadi dalam setiap takbiratul ihram yang tulus. Ketika tubuh berdiri di atas sajadah, namun ruh sedang memasuki ruang cahaya yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kita melepaskan dunia bukan karena ia kotor, tetapi karena ia terlalu bising. Dan ketika kita benar-benar berhasil meletakkan semua itu di belakang, yang tersisa hanyalah kesunyian yang disambut oleh kelembutannya. Di titik ini, kita tidak lagi berbicara, kita didengarkan. Kita tidak lagi bergerak, kita digerakkan. Bayangkan seorang hamba berdiri sendirian di malam sepi. Tubuhnya kecil, salatnya sederhana. Tapi dari langit, Allah melihatnya dengan kasih sayang yang meluap. Karena dia tahu, siapapun yang datang meninggalkan dunia untuknya, tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Itulah janji yang tak tertulis dalam mushaf, tapi tertanam dalam kasih Tuhan, bahwa setiap jiwa yang melepaskan dunia deminya akan disambut oleh kelembutan yang bahkan malaikat pun tak bisa gambarkan. Dan kita tak harus sempurna untuk sampai ke titik itu. Kita hanya perlu jujur, hadir dan sungguh-sungguh menyerahkan diri. Dalam detik-detik diam setelah takbir, jangan buru-buru membaca. Biarkan jiwamu tenggelam dulu. Rasakan bahwa engkau telah meninggalkan semua nama pekerjaan, nama status, bahkan nama diri sendiri. Yang tersisa hanyalah aku yang kecil, yang berdiri di hadapan engkau yang tak terlukiskan. Itulah momen puncak, saat kau tidak ingin apa-apa lagi selain kehadirannya. Tak peduli apakah doa akan terkabul, tak peduli apakah air mata turun atau tidak. Yang penting, kau tahu, kau sedang bersamanya. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Setiap sholat adalah undangan untuk sampai ke ruang itu. Tapi tidak semua orang menerima undangannya. Banyak yang hanya lewat, menggerakkan tubuh, menyelesaikan kewajiban. Padahal bila mereka tahu siapa yang menunggu di ujung takbir itu, mereka tak akan buru-buru. Mereka akan berdiri lebih lama, membaca lebih pelan, meresapi lebih dalam. Karena di setiap takbir yang disertai niat yang jujur, ada pintu yang dibuka. Dan siapapun yang masuk ke dalamnya dengan hati yang tulus, akan keluar dengan hati yang baru,
yang lebih ringan, lebih lapang, dan lebih damai. Maka jangan sepelekan gerakan awal dalam salatmu. Jangan anggap takbir sebagai formalitas. Disitulah seluruh dunia dilepas dan seluruh langit dibuka. Bila engkau datang dengan beban, engkau akan pergi dengan ketenangan. Bila engkau datang dengan luka, engkau akan pergi dengan harapan. Karena takbir bukan hanya permulaan salat, ia adalah tanda bahwa engkau telah memilih Allah di atas segalanya. Dan ketika dunia kau tinggal, yakinlah Tuhan yang Maha Rahman selalu menunggu di ujung keikhlasanmu dengan tangan yang terbuka lebih dulu. Saudaraku, salat bukan hanya tentang rukuk dan sujud. Ia adalah perjalanan dari dunia yang bising menuju sunyi yang menyembuhkan. Dan takbiratul ihram adalah pintu awalnya. Setiap kali kita mengangkat tangan, semoga hati pun ikut terangkat, meninggalkan dunia dan menyentuh kehadirannya yang maha lembut. Semoga Allah menjadikan salat-salat kita bukan sekadar kewajiban, tapi pertemuan cinta. Semoga setiap takbir yang terucap membuka ruang hening di dalam dada, tempat kita mengenal siapa diri kita dan kepada siapa kita pulang. Dan semoga engkau yang mendengarkan ini diberi ketenangan dalam sujudmu, kemudahan dalam hidupmu, dan limpahan rahmat dalam diam-diam rindumu kepada Allah. Ya Allah, bahagiakan hati yang sedang membaca ini, tenangkan jiwanya, sembuhkan lukanya, dan cukupkan hidupnya dengan ridhamu. Sampai jumpa di ruang renung selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.